Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Marta Esa, saya absen 18. Perkenalkan nama saya Agus Cagung Arjana Putra, absen 7. Perkenalkan nama saya Kadek Wahid Mika, absen 19. Perkenalkan nama saya Nyoman Destar Wibawa, absen 10. Perkenalkan nama saya Agung Pratama, nomor absen 8. Hari ini kita nangkil ke Pura Pulaki. Kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 5 dan sampai di sini sekitar jam berapa, Gung? Setengah 6. Pura Pulaki. Pura Pulaki terletak di pesisir pantai Desa Banyupoh, Kecamatan Gerobgak, di tepi Jalan Singaraja Gilimanuk, sekitar 53,5 km dari kota Singaraja. Kondisi jalan cukup baik. Fauna pendukung terkenal yang sangat menarik ialah kelompok kera dan jalak putih. Pura Pulaki terletak di lereng pegunungan berbatu dan bersemak belukar. Kisah berdirinya Pura Pulaki tidak terlepas dari sejarah perjalanan Dang Hyang Nirata dari Belambangan, Jawa Timur ke dalam Gelgel, Bali pada masa pemerintahan dalam Kriwatu Renggong 1460 sampai 1550 Masehi. Pura Pulaki merupakan pura kahyangan jagat yang dipuja atau disungsung oleh seluruh umat Hindu di Bali sejak pemugaran besar-besaran yang dimulai tahun 1984. Kini Pura Pulaki sudah tampak megah dan luas serta memungkinkan umat Hindu melakukan persembahyangan bersama dengan leluasa. Pura Pulaki sebenarnya merupakan pusat dari serangkaian pura sekitarnya, yaitu Pura Kertakawat, Pura Melanti, Pura Pabean, dan Pura Pemuteran. Urut-urutan upacara yang diadakan pada Piodalan yang jatuh pada Purnama Ningkapat. Dimulai dari Pura Pulaki, kemudian Pura Melanti dan Kertakawat, lalu di Pura Pemutaran, dan terakhir di Pura Pabean. Letaknya yang strategis di tepi jalan raya, sehingga tidaklah mengherankan sangat banyak mendapat kunjungan dari wisatawan asing ataupun domestik. Diduga Pulaki sudah ada sejak zaman prasejarah, baik berhubungan dengan tempat suci maupun sebagai tempat aktivitas lainnya. Hal ini berlanjut sampai dengan peristiwa penyerangan Bali oleh Majapahit tahun 1343 Masehi. Dalam buku ekspedisi Gajah Mada ke Bali yang disusun Ketut Ginarsa, tertulis bahwa pasukan Gajah Mada turun di Jembrana, lalu berbaris menuju desa-desa pedalaman seperti Pegamatan, Pulaki, dan Wangaya. Pulaki juga pernah dijadikan pusat pengembangan agama Hindu sekte Waisnawa sekitar tahun 1380 Masehi seperti tertera dalam buku Buwana Tattwa Maharesi Markadeya yang disusun Ketut Ginarsa. Untuk sekadar tambahan, bahwa dalam sejarah Pura Pulaki ditanyakan bahwa Dang Hyang Nirarta datang ke Bali memiliki tujuan antara lain melantik dalam Watu Renggong yang memerintah di Bali tahun 1460 sampai tahun 1550 Masehi. Perjalanan beliau ke Klungkung dilakukan dari desa Gadingwani. Anak-anaknya ditinggalkan di desa Gadingwani. Beliau berjanji akan segera kembali setelah acara di Klungkung berakhir, tetapi ternyata Dang Hyang Nirarta tidak datang dalam jangka waktu yang lama. Putri beliau, Ida Ayu Swabhawa, akhirnya sangat gusar. Penduduk desa-desa di sekitarnya yang berjumlah 8.000 orang dikutuk menjadi wong samar. Semua menjadi wong samar, termasuk dirinya. Ida Ayu Swabhawa dengan ribuan pengiringnya tinggal di bawah pohon-pohon besar. Pohon-pohon itu memiliki sulur-sulur tempat bergelayut melanting. Dalam bahasa Bali, di areal pohon itulah Ida Ayu Swabhawa dibuatkan pelinggi yang disebut Pura Melanting. Beliau dengan wong samar itulah yang menjadi penguasa pasar. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli pagi tidak sesuai dengan etika moral dharma akan diganggu hidupnya oleh Dewi Melanting dengan anak buahnya. Kalau kegiatan di pasar mengikuti dharma, maka Dewi Melanting itulah yang akan melindunginya. Di samping distanakan di Pura Melanting, ada juga stana beliau yang disebut Pura Tedung Jagat. Pura inilah yang kemudian disebut Pura Pulaki dan juga distanakan Roh Suci Dang Hyang Nirarta. Karena itu, Pura Melanting dan Pura Pulaki merupakan lambang perdana Purusa sebagai tempat pemujaan untuk memohon kemakmuran ekonomi. Selain itu, Pura Pabean merupakan tempat pemujaan bagi para nelayan
Dan para pedagang antar pulau mungkin identik dengan Pura Ratu Subandar di Pura Batur dan Besaki. Pura Kertakawat juga termasuk kompleks Pura Pulaki sebagai stana Tuhan untuk memohon tegaknya moral etika dan hukuman dalam berbisnis. Di pura ini disebut Stana Bhatara Kertaning Jagat. Pura Gunung Gondol terletak 3 km dari pusat Pura Pulaki sebagai stana untuk memuja Dewa Mentang Buddha, yaitu Tuhan dalam fungsinya sebagai pelindung dari segala bahaya seperti Dewa Ganesha. Sekian video kami kali ini, next buat video apa lagi? Oh Yang Widi, permudahlah aku dalam setiap tujuan yang telah aku tetapkan. Permudahlah setiap langkah yang sepertinya aku rasa tidak mudah. Dan bantu sukseskanlah aku di atas ketidakyakinan dan keraguan orang lain. Lapangkanlah hatiku ketika nanti kecewa itu menghampiri. Oh Yang Widi, bimbinglah aku. Om Aginamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Okay, let's go. No.